Sebuah program gulat profesional andalan WWE Raw atau Monday Night Raw sudah mengudara selama 3 dekade lebih. Tentu saja Raw masih akan terus menjadi show utama WWE ke depannya, apalagi di tahun 2025 ini. WWE yang diakuisisi oleh Netflix akan memberikan impact besar di belantika dunia hiburan olahraga sejak debutnya di tahun 1993. Raw sudah digadang-gadang akan membawa nama WWE menjadi lebih dikenal dengan menyiarkannya melalui televisi nasional Amerika. Raw yang disiarkan setiap Senin malam atau malam Selasa waktu Amerika, Monday Night Raw menjadi tontonan wajib pecinta gulat di jam utama televisi keluarga. Setiap episodenya Raw selalu menawarkan aksi-aksi spektakuler gulat profesional yang dibalut dengan cerita dramatis yang menambah bumbu entertainment dan ketegangan saat menontonnya. Di Indonesia sendiri, brand Raw cenderung tidak begitu populer dikarenakan di masa lalu televisi Indonesia menayangkan program SmackDown terlebih dahulu, padahal Raw sudah lebih dikenal di belahan dunia lain sejak tahun 90-an dan SmackDown baru mulai tayang di pertengahan tahun 1999 di Amerika. Anyway, di video kali ini mari kita bahas sejarah awal brand Monday Night Raw dan cerita dan fakta menarik tentang apa saja yang pernah terjadi di acara tersebut. Mari kita bahas. Sebelum program Monday Night Raw direncanakan di tahun 90-an, WWE Federation sudah cukup settle dengan menyiarkan pertandingan gulat mereka dalam acara yang bernama Prime Time Wrestling. Konsep acara tersebut hanya berisi pertandingan gulat singkat tanpa cerita yang jelas, itu pun hanya rekaman-rekaman pertandingan gulat di acara house show atau live event di sekitaran Amerika. Untuk menceritakan perseteruan yang berlangsung hanya dari potongan promo interview berbicara ke kamera di backstage. Alasannya karena di masa tahun 90-an bisnis promosi gulat hanya mengandalkan keuntungan dari acara offline atau house show. Di masa itu justru promosi gulat yang bayar televisi untuk menyiarkan program mereka sekaligus mempromokan acara event offline yang mereka yang diselenggarakan untuk meningkatkan penjualan tiket. Di akhir tahun 1992, Vince McMahon selaku pimpinan WWF kala itu mempunyai ide brilian untuk mengembangkan brand WWF dengan menyiarkan program yang berbeda dari biasanya. Alhasil ia menghentikan penayangan Prime Time Wrestling yang sudah berjalan selama 8 tahun di channel USA Network dengan sebuah program baru bernama Raw. Konsep acara Raw menjadi pembeda di masa itu, di mana kebanyakan acara gulat saat itu hanya menampilkan match gulat rekaman di sebuah arena yang berganti-ganti. Tapi kali ini berbeda, Vince yang menyiarkan acara pertandingan gulat secara langsung di televisi nasional dan pertandingan gulat terjadi secara dadakan sesuai dengan situasi dadakan yang diskenariokan. Di masa ini konsep ini cukup fresh dan menarik penonton-penonton baru untuk menyaksikan tayangan gulat di televisi, ditambah lagi karena Raw disiarkan live, apapun bisa terjadi. Nama Raw sendiri tercetus pada saat Vince dan tim produksinya berdiskusi. Mereka ingin sebuah program yang jerunji, dirty dan unpolished, yang artinya kumuh, kotor dan tanpa editan. Sempat terpikirkan nama Down and Dirty acaranya, tetapi dirasa tidak menjual. Kemudian Vince dan para produser menginginkan show itu kualitasnya raw atau mentah, terpilihlah kata Raw yang menjadi namanya. Memang secara harfiah, Raw berarti mentah, yang maksudnya acara ini disiarkan apa adanya dan tanpa ada sensor, dan juga cocok disebut sebagai Monday Night Raw daripada Monday Night Down and Dirty. Hal ini diceritakan langsung oleh Bruce Pritchard. Secara original program Raw berdurasi 1 jam dan pertama kali disiarkan pada tanggal 11 Januari tahun 1993 langsung dari Grand Ballroom at the Manhattan Center di New York City. Acara tersebut disiarkan setiap minggu di malam Selasa. Vince McMahon, Randy Savage dan Rob Bartlett menjadi host dan komentator resmi di acara tersebut. Di awal penyiarannya dan sempat berganti-ganti seiring berjalannya waktu. Di episode pertama tersebut, WWF menampilkan beberapa pertandingan seperti Yokozuna melawan Koko B. Ware, Steiner Brothers mengalahkan The Executioner, Shawn Michaels yang mempertahankan Intercontinental dari Max Moon, dan The Undertaker yang mengalahkan Damian Demento.
Selain itu juga, ada beberapa segmen promo untuk nge-hype setiap matchnya dan menariknya. Mereka mengakhiri show dengan Bobby Heenan yang sejak awal berusaha masuk ke arena tapi akhirnya berhasil masuk setelah acara selesai. Terbukti konsep acara gulat dengan arena yang berdekatan dengan penonton dan aksi gulat secara langsung menjadi sebuah perubahan yang terbilang sukses. Setelah sukses menjalankan siaran langsung selama beberapa minggu, WWF mengalami gangguan finansial karena terkuras untuk bayar biaya penyiaran yang jauh lebih mahal. Alhasil WWF sering menyiarkan Raw secara direkam atau taping untuk mengefektifkan pengeluaran. Jadi setelah live mereka biasanya langsung merekam beberapa episode taping dan itu berjalan sejak tahun 1993 hingga 1997. Di masa ini WWF juga masih menyiarkan program lain dengan konsep lama seperti Superstar of Wrestling dan Wrestling Challenge. Monday Night Raw ditreatment sebagai show andalan WWF dan yang lain hanya bersifat tambahan. Anyway, di masa ini WWF sedang berada di era New Generation. Beberapa nama yang cukup mendominasi ialah The Undertaker, Bret Hart, Mr. Perfect, Lex Luger, Ted DiBiase, Razor Ramon, Shawn Michaels, Yokozuna, 1-2-3 Get, dan lain-lain. Walau jadi show andalan Raw sering menampilkan pertandingan squash atau singkat dan biasanya match dengan kualitas yang lebih solid. Disiarkan di tayangan spesial Saturday Night Main Event. Memasuki akhir tahun 1995, promosi gulat tandingan WWF yaitu WCW mulai menyiarkan acara pertandingan untuk Monday Night Raw yaitu Monday Night Raw di channel TNT. Ini menjadi awal mulai perang rating antara WWF dan WCW yang dikenal dengan nama Monday Night War. Sejak kemunculan program tandingan dari WCW yang selalu disiarkan live, WWF mulai kehilangan penontonnya. Pasalnya hampir setiap malam komentator WCW yaitu Eric Bischoff selalu ngebocorin hasil atau spoiler tayangan yang sering disiarkan taping. Sejak awal masa perang rating di tahun 1995 hingga pertengahan 1996 Raw dan Night Raw selalu bergantian memenangkan rating acara mereka. Setelah kehadiran cerita NWO di WCW, rating langsung diambil alih oleh WCW selama 84 minggu hingga April tahun 1998. Di masa ini WCW memutuskan untuk menambah jam tayang mereka menjadi 2 jam untuk lebih mendominasi rating, tepatnya di tanggal 27 Mei tahun 1996. Sementara itu WWF masih stay dengan durasi 1 jamnya karena rating yang semakin turun. Akhirnya channel USA Network meminta WWF untuk menaikkan durasi menjadi 2 jam untuk melawan Nitro dan USA juga meminta WWF lebih sering siaran live jadi seminggu live seminggu taping. Ini terjadi di tanggal 3 Februari tahun 1997. Format 2 jam disajikan, dengan konsep yang sedikit berbeda yaitu lebih berani dan attitude yang agresif, demi mengalahkan WCW. Vince sempat mendatangkan rombongan ECW ke WWF untuk menguatkan misinya. Selama berbulan-bulan rating Raw semakin terpuruk, kemudian WWF mulai mengubah konsep nama Raw dengan ditambah embel-embel Raw is War di tanggal 17 Maret tahun 1997 dengan tayangan yang lebih agresif tanpa sensor. Konsep ini berjalan selama tahun 1997 dengan diwarnai cerita heel faction Hart Foundation, Undertaker dan Ken, perang faction, awal terbentuknya di Generation X dan puncaknya Montreal Screwjob. Secara konsisten rating Raw cenderung meningkat dan pada akhirnya bisa mengalahkan Monday Night Raw milik WCW. Di episode tanggal 13 April tahun 1998 Vince McMahon dan Austin lah yang jadi senjata besar WWF untuk mengalahkan WCW pada saat itu. Pegulat lain yang naik daun seperti Ken, Val Venis, New Age Outlaws dan Edge membuktikan kalau WWF mampu menaikkan nama-nama baru mereka. Sejak saat itu WWF menjadi lebih mendominasi peperangan dan konsisten memberikan tayangan yang penuh dengan kejutan dan kekacauan yang menghibur. Di musim panas tahun 1999, mayoritas show Raw selalu disiarkan secara live. Di tahun itu juga WWF mulai menyiarkan program baru mingguan mereka yaitu SmackDown. Di bulan Juni tahun 2000 acara Monday Night Raw sempat pindah channel dari USA Network ke TNN yang berubah menjadi Spike TV.
Paul Heyman sempat menjadi komentator di tahun 2001. Di masa ini, WCW sudah gulung tikar dan dibeli oleh Vince McMahon dengan episode terakhirnya WCW dan WWF melebur dalam satu program, tepatnya di episode tanggal 26 Maret tahun 2001. Ini menjadi malam yang bersejarah bagi Monday Night Raw. Setelah itu WWF memutuskan untuk menghentikan kalimat Raw is War dalam program mereka karena peperangan sudah usai, ditambah lagi saat itu terjadi insiden 9/11 dan Amerika memulai perang melawan Afghanistan. WWF yang sudah berubah menjadi WWE memulai program band extension-nya di masa 2002 hingga 2005, tujuannya untuk membuat kompetisi sendiri karena sudah tidak punya lawan di luar sana. Inilah awal mula Raw dan SmackDown punya pegulat mereka masing-masing dan konsep eksklusif tersebut melebur di tahun 2011 dan sempat kembali di tahun 2016 hingga sekarang. Setelah beberapa tahun di Spike TV di tahun 2005, Raw kembali ke USA Network dan bertahan di sana hingga hampir 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, Monday Night Raw semakin memantapkan posisinya sebagai tayangan gulat nomor 1 di dunia. Dengan penonton terbanyak karena selalu tayang setiap minggu sejak tahun 1993. Monday Night Raw dinobatkan sebagai tayangan dengan episode terlama dalam sejarah acara televisi khusus untuk wilayah Amerika. Secara spesifik, brand Raw pindah ke platform streaming Netflix di tahun 2025. Ini menjadi hal yang bersejarah karena Raw akan punya tempat baru setelah 20 tahunan bersama USA Network. Nah, itu tadi cerita dan fakta menarik tentang sejarah terbentuknya Monday Night Raw. Bagaimana tanggapan kalian untuk video kali ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.